Perkenalkan, nama saya Muhammad Atoil Almasih dari Program Studi Sistem Informasi UPJJ Malang. Kali ini saya akan mengerjakan tugas 1, administrasi jaringan. Untuk soalnya sendiri adalah pada tugas 1 mata kuliah berpraktek administrasi jaringan. Anda adalah seorang administrasi jaringan yang bertanggung jawab atas desain dan implementasi jaringan untuk sebuah perusahaan kecil yang sedang berkembang. Perusahaan ini memiliki kantor pusat dengan 3 departemen serta 1 kantor cabang di kota lain. Spesifikasi jaringan sebagai kantor pusat, departemen jaringan penjualan 50 perangkat, departemen pemasaran 30 perangkat, departemen teknologi 10 perangkat, server 5 perangkat, koneksi WAN ke kantor cabang. Kantor cabang, total perangkatnya 20, tersedia koneksi WAN menuju kantor pusat. Alamat IP yang tersedia yaitu 192.168.10.0/24. Pada di sini kita disuruh untuk membuat dua tugas. Yang pertama itu desain subnet dan subnetting. Yang pertama kita disuruh merancang skema subnetting yang efisien berdasarkan blok alamat IP yang tersedia yaitu 192.168.10.0/24. Untuk yang B, terusan tentukan subtext MAC, alamat jaringan, alamat broadcast dan rentang alamat IP yang dapat digunakan untuk setiap subnet. C, pastikan alokasi IP mendukung kebutuhan perusahaan serta menyediakan ruang untuk perkembangan di masa depan. Yang soal nomor 2, tabel routing. A, buat tabel routing statis sederhana untuk menunjukkan bagaimana router di kantor pusat di kantor cabang akan meneruskan lalu lintas antar subnet. B, tabel harus mencantumkan alamat tujuan, destinasi network, status MAC dan next hop atau antar kota keluar dari kota S. Langsung saja, di sini saya sudah membuatnya seperti deskripsi yang dikasih pada soal. Di sini ada 6 divisi, yaitu divisi penjualan, pemasaran, kantor cabang, TA, server dan ini lingkungannya. Ya, pertama, tantangan utama kita dalam mengatur salah satu blok alamat IP terbatas yaitu 192.168.10.0/24 ke dalam beberapa segmen jaringan dengan total kebutuhan profesi. Untuk menghemat ruang IP dan menghindari pemborosan, saya menerapkan metode VLSM atau Variable Strength Submesh. Kita akan menggunakan pembagian IP dari kebutuhan host yang paling besar dari yang paling besar ke yang paling kecil. Pertama, departemen penjualan dengan kebutuhan 50 perangkat, kita akan menggunakan prefix per 26 yang menyediakan hingga 24 host. Alamat networknya dimulai dengan 192.168.10.0 dengan rentang IP yang digunakan 192.168.10.1 sampai 192.168.10.62. Wah, dan IP broadcast address-nya jadi 192.168.10.63. Yang kedua, departemen pemasaran dengan 34. Agar aman dan memberikan ruang bagi kita akan memberikan prefix 27 dan network address-nya berada 192.168.10.64. Untuk USB range-nya networknya berada di 192.168.10.65 sampai 192.168.10.126 dengan broadcast address 192.168.10.127. Kantor cabang, ketika
membutuhkan 2 perangkat sehingga kita alokasikan 2 trafficnya 27 dengan network address 192.168.10.128 usable range-nya 192.168.10.129 sampai 192.168.10.158. Broadcast ASREE 192.168.10.159. Untuk TI 10 perangkat. Jadi karena hanya membutuhkan 10 perangkat, kita akan menggunakan traffic 28 subnet 28 dengan network address 192.168.10.160 usable range-nya yaitu 192.168.10.161 sampai 192.168.10.178 dengan podcast address 192.168.10.175. Untuk server kita hanya menggunakan 5 perangkat dengan WiFi-nya berarti 28 saja dengan network address yang 192.168.10.176. Usable range-nya 192.168.10.177 sampai 182 ya. Dan broadcast address-nya 1.83. Untuk link ke kantor pusat dan antara kantor pusat dan cabang hanya membutuhkan kebutuhan hanya 2. Karena cuma 2 kita gunakan 30 saja. Dengan network address 192.168.10.184 usable range ini yaitu 192.164.10.185 sampai 186 dengan broadcast address-nya 187. Yap. Nah, setelah seluruh perangkat mendapatkan IP, selanjutnya adalah mematukan kantor pusat dan bisa saling berkomunikasi. Di sini kita akan menggunakan routing statis demi kestabilan dan keamanan jaringan berskala kecil ini. Pada kantor pusat, pada router ini secara otomatis sudah mengenali semua departemen dan server di kantor pusat karena terhubung langsung. Agar kantor pusat bisa mengirimkan data ke kantor cabang, kita menambahkan satu baris perintah routing statis yaitu mengarahkan paket data yang tujuannya ke kantor cabang yaitu 192.168.10.128/27 untuk melompat melalui IP1 router cabang yaitu 192.168.10.118 sebagai next hop-nya. Pada router kantor cabang, kebalikannya, router cabang ini secara fisik terisolasi dari pusat. Agar komputer di cabang bisa mengerjakan berkas di server pusat atau berkomunikasi dengan tim penjualan, pemasaran, dan TI, kita harus mendaftarkan nomor tujuan tersebut ke dalam tabel router cabang. Semua paket data yang mengarah ke subnet di kantor pusat akan diantar melalui next hop yang sama, yaitu one router pusat di 192.168.10.185. Yap, kita bisa lihat kan. Yap, seperti inilah. Ya, sekian kesimpulannya. Dengan kombinasi metode VLSM dan routing statis ini, jaringan perusahaan tidak hanya terintegrasi dengan baik dan aman, tapi juga sangat efisien dalam penggunaan alamat IP serta siap menghadapi pertumbuhan bisnis di masa yang akan datang. Sekian tugas dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.